yang di sebentar aku ke distract. Oke, harus matiin WA ternyata. Jadi kalau teman-teman lihat yang di video penjelasan itu data yang akan kalian run gitu ya, itu sudah berbentuk TS object, jadi sudah siap untuk digunakan ketika teman-teman mau membentuk ARIMA modeling gitu ya. Nah, tetapi biasanya kan teman-teman dapat datanya itu masih dalam bentuk Excel gitu ya. Jadi di sini perlu adanya persiapan data sebelum data tersebut bisa digunakan di dalam R-nya. Aku sharing sebentar untuk persiapannya ya. Dimatikan. Nah, jadi intinya nanti pada saat teman-teman mempunyai data dalam bentuk Excel gitu kan, ditabelkan. Nah, biasanya data itu akan dipisah per kolom gitu ya. Kemudian nanti setiap observasi atau setiap periode itu ditunjukkan dengan baris seperti ini. Jadi ini biasanya di dalam satu file itu udah angka periodenya gitu ya, periode yang digunakan, kemudian datanya. Nah, di sini contohnya adalah data tahunan, kemudian ini adalah nilai observasinya. Kemudian nanti untuk mengubah data ini ke dalam bentuk TS object, ya, nanti digunakan fungsi ini, fungsi TS ini. Nah, kemudian nanti yang teman-teman tuliskan itu adalah di sini dia akan membutuhkan argumen berupa starting point-nya. Starting point-nya tahun berapa gitu ya sebagai awalan. Kemudian nanti untuk yang bentuk data, karena default-nya itu adalah tahunan gitu ya. Nah, nanti di sini bisa kalian breakdown untuk datanya itu bisa ke dalam bentuk quarter, monthly atau weekly. Jadi di sini frekuensi 4, 12, 52 ini akan kalian tuliskan sebagai argumen di dalam fungsi TS-nya. Jadi di sini kalian tuliskan start, kalau di sini maksudnya adalah ini adalah perintah atau fungsi TS object, di mana mulainya itu adalah tahun 2003 dan datanya adalah bulanan. Jadi di sini kita akan ngasih tahu bahwa nanti datanya itu akan berbentuk bulanan, 12 pertama itu 2003, 12 kedua itu 2004 dan seterusnya. Nah, nanti setelah jadi TS object maka itu akan sudah siap dipanggil atau dikenakan fungsi-fungsi seperti yang di dalam video penjelasan. Untuk yang pembentukan ARIMA modeling itu kan prinsipnya ada dua gitu ya. Jadi ada yang auto ARIMA, kemudian ada yang menentukan model sendiri. Nah, kemudian di sini untuk kasus-kasus yang kalau yang dicontoh yang saya contohkan di video itu merupakan contoh yang sederhana gitu ya. Jadi sederhana dalam arti apa, bahwa hasil akhirnya antara auto ARIMA yang dipilihkan sama si R dengan yang kita pilih sendiri itu tidak kontradiktif gitu, jadi masih sejalan. Tapi nanti teman-teman bisa saja menemukan di penggunaan data-data realnya itu hasilnya itu bisa sangat berbeda gitu ya antara penggunaan auto ARIMA sama yang kita tentukan sendiri. Nah, kalau dari saya sendiri ketika di sebaiknya pakai yang mana gitu. Nah, kalau
Kalau dari saya ya berarti tetap pakai yang penentuan model secara manual gitu ya, secara step by step tadi. Karena untuk yang auto Arima sendiri itu kan namanya otomatis ya, otomatis itu kan walaupun sudah dikenakan kriteria dengan langkah-langkah algoritma yang tetap gitu ya, tapi di situ tetap ada celah untuk proses generalisasi. Jadi case ada yang nggak ketangkep di situ gitu. Jadi tetap kalau aku masih lebih prefer ke mana, ke pemilihan yang secara manual tadi. Jadi auto Arima bisa digunakan sebagai kayak buat komplement gitu, buat komplement nanti untuk dibandingkan kira-kira nanti hasilnya itu berapa. Model yang terbentuk itu yang model seperti apa gitu. Diharapkan kan ketika kita punya pembanding itu kan bisa diargumentasi gitu. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan kita memilih model yang berbeda dengan yang dipilihkan oleh si auto Arima. Kemarin di kelas sebelumnya ada pertanyaan antara AIC sama BIC gitu ya. Mau yang dipilih yang mana, kriteria pemilihan modelnya adalah dari AIC. Jadi dipilih AIC yang lebih kecil. Kemudian seberapa kecil, nah itu tuh masih debatable. Ada yang cuma berbeda 0,1 ya, nah itu kan tetap kecil ya, tapi apakah 0,1 itu masih kita anggap berarti? Nah nanti keputusan akhirnya itu bisa jadi antara apa ya, kombinasi antara AIC sama itu model yang parsimoni itu. Jadi yang model yang sederhana, kemudian ketika AIC-nya itu hanya berbeda sedikit dengan model yang lebih kompleks, nah tentu saja kita akan pilih model yang lebih sederhana. Model yang lebih sederhana berarti yang nilai P, D, dan Q-nya di dalam Arima itu, nilai AR-nya, nilai MA-nya, nilai differencing-nya itu akan semakin kecil gitu. Jadi ketika dia semakin kecil kan berarti jumlah variabel yang di sisi kanan itu akan semakin sedikit, sehingga nanti pada saat proses interpretasi itu akan menjadi lebih mudah dan akan lebih langsung menunjukkan artinya apa gitu. Itu untuk rambu-rambunya. Kemudian untuk yang perintah ini autoplot. Nah, ini adalah untuk apa? Jadi setelah tadi dijadikan TS objek, nah terus langkah berikutnya adalah dengan perintah ini, autoplot ini, untuk menampilkan data secara deskriptif gitu ya. Jadi ditampilkan polanya, pola datanya ke dalam bentuk grafik garis supaya terlihat apakah ada kecenderungan tertentu, ada gejolak tertentu secara visual akan nampak gitu ya, akan nampak. Kemudian nanti bisa dicari penjelasannya, pada tahun ini terjadi penurunan itu karena apa, terkait atau dilatar belakangi oleh peristiwa apa. Biasanya seperti itu arah analisisnya. Kemudian nanti bisa dilanjutkan lagi dengan proses decomposing, karena untuk Arima yang akan kita lakukan sekarang, Arima modeling dengan menggunakan R yang teman-teman praktekkan di pertemuan ke-6 ini adalah Arima yang sudah seasonal adjustment. Jadi nanti kalau misalkan kita akan memperhitungkan variabel atau komponen seasonal itu ke dalam Arima model kita, maka akan membentuk S Arima, seasonal Arima. Itu ada di pertemuan berikutnya. Jadi Sarima gitu ya, atau S Arima untuk yang pertemuan berikutnya. Nah, nanti di sini bisa dengan menggunakan decompose atau STL ini untuk melihat masing-masing itu apakah ada pergerakan tren tertentu atau seasonal tertentu yang terlihat secara visual. Jadi dari sini akan langsung terpecah gitu ya grafiknya, nanti bisa dilihat nanti secara visual apakah ada indikasi. Kalau yang pas di awal-awal kita melihat data itu kan, untuk data misalkan konsumsi listrik itu kan ada pergerakan trennya menaik, tapi seiring pergerakan tahun terjadi peningkatan varians. Nah, itu kan berarti di situ variansnya itu tidak stabil, sehingga nanti ada proses transformasi untuk menstabilkan varian sebelum dilanjutkan ke proses pembentukan Arima modeling. Ini adalah
step-step yang akan teman-teman lakukan sebelum melakukan proses ARIMA modeling. Jadi nanti setelah melakukan proses-proses ini dilanjutkan ke proses yang ada di video itu. Tetapi kalau misalkan data yang teman-teman punya sudah dalam bentuk TS objek, ya berarti nanti langsung dilakukan ke proses yang ada di video penjelasan itu. Jadi langsung dilakukan di plotting, terus dilihat ACF, PACF, kemudian kita tentukan modelnya dan seterusnya. Atau kalau misalkan mau pakai auto ARIMA, berarti nanti langsung dipanggil ke auto ARIMA function gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya jelas ya, karena hari ini kan praktek gitu, jadi lebih banyak bermain dengan R. Kemudian saya nggak tahu kalian itu udah dapet R-nya sejauh apa gitu ya, tapi asumsinya katanya dulu pas tingkat 1 tingkat 2 itu udah pernah dikasih R, jadi kalian akan bisa langsung mengaplikasikan itu tadi sintaks-sintaks yang aku berikan di contoh itu. Cuma nanti misalkan ada yang nggak kepanggil gitu kan, berarti ada kemungkinan udah aku contohin pula di video itu bahwa ketika dia nggak mau keload perintahnya, berarti ada kemungkinan package-nya itu belum diinstal, library-nya belum dipanggil gitu-gitu. Jadi masih cuman masalah teknis di R-nya saja gitu. Tapi kalau yang secara sintaks yang aku berikan itu semua sudah bisa udah keluar outputnya gitu, jadi sudah siap untuk dilakukan running data. Kemudian nanti untuk tugas itu udah aku share ke Agnes tadi ya. Untuk yang tugas itu teman-teman bisa nyicil untuk menentukan jenis datanya gitu ya, jenis data time series yang akan kalian gunakan, terus kalian mau melihat apanya gitu ya. Nah, supaya nggak sama kan, waktu itu kan perjanjiannya nggak sama. Terus nanti tugasnya seperti apa ya? Nanti yang ini tahap-tahapan yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai 6 ini, sampai 7 mungkin. 7 kan kita udah masuk ke SA5 gitu ya. Atau ke materi yang selanjutnya bisa juga tergantung dari time series data yang kalian punyai, tapi nanti yang akan kalian presentasikan, kemudian yang akan kalian tuliskan, itu juga adalah tentang ini untuk menentukan model forecasting. Terus nanti di situ ada langkah-langkah, misalkan plotting datanya seperti apa, kalian keluarkan analisis deskriptifnya, kemudian langkah-langkah untuk menentukan, misalkan nanti mau kita modelkan dengan model apa, ARIMA berapa, gitu-gitu ya. Jadi di situ ada langkah-langkah lengkap disertai dengan argumen yang sesuai. Gitu. Jadi di sini intinya adalah supaya tugas yang dibuat itu mencerminkan apa yang sudah teman-teman pelajari selama kurang lebih 1 semester. Karena kan ini ongoing, nanti kalian akan presentasikan di pertemuan-pertemuan sebelum UAS. Gitu. Gimana Agnes? Jelas ya? Ya, ini yang kayaknya tadi ditanyakan di chat kan ya? Iya, Bu. Terus untuk datanya itu data BPS atau terserah? Bebas, bebas. Kalau data BPS sih ya kan kayaknya ya paling ekspor impor, padahal ada juga data, misalkan data ekspor impor atau data perdagangan, data keuangan di luar negeri gitu. Kalian bisa pakai itu, jadi nggak mesti data BPS deh, biar lebih fleksibel. Jadi nggak kan ini apa, pilihan datanya nggak boleh sama juga dengan yang di SD 1. Biar kalian lebih fleksibel untuk memilih. Terus untuk sebagian besar data time series itu saya makanya sebenarnya antara apa ya, kalau aku biasanya lebih minor untuk riset itu lebih ke
ternyata kalau dilihat dari untuk memperoleh data time series itu lebih lebih mudah untuk didapatkan gitu. Jadi kalau kalian pergi ke website itu, ke IMF, ke World Bank, itu datanya itu tinggal banyak biasanya seriesnya lengkap ya, tergantung case-nya juga sih, tapi time series datanya itu tinggal diunduh gitu dalam bentuk Excel atau dalam bentuk grafik juga dia biasanya sudah menyediakan fasilitasnya, tapi lebih mudah untuk didapatkan gitu. Jadi harusnya datanya yang kalian akan explore ini bisa lebih beragam gitu, bebas jadinya ya, nggak mesti harus dari BPS. Yang mesti gini aja, karena kita kan semua lagi jarak jauh gitu ya, jadi maksudnya aku nggak mewajibkan dari BPS. Kalian pakai data yang itu tadi yang aku sebutkan, yang udah tinggal unduh, jadi nggak usah pakai prosedur minta data gitu-gitu, nanti lama. Karena kan kalau kalian harus minta data secara bersurat, itu kan kalian harus minta surat dulu ke BAAK gitu ya, terus nanti di approve dulu 5 hari, terus nanti baru kalian masukkan ke lembaga yang punya data itu. Nah itu nanti kelamaan gitu. Jadi maksudku pakai data-data time series yang sudah available aja, yang dari web tinggal pilih terus di download gitu. Dan aku udah cek ini lebih mudah ditemukan. Toh aku nggak menuntut untuk menganalisis secara komplit gitu ya, apakah ada pengaruh dan sebagainya, tapi lebih ke arah aplikasi time seriesnya gitu. Jadi bukan tentang objeknya, tapi di sini lebih ke arah penggunaan toolsnya. Jadi misalkan nanti teman-teman belum bisa menyajikan analisis yang lebih mendalam tentang fenomena itu, nggak apa-apa, tapi di sini lebih ke arah yang disajikan nanti, yang dituliskan nanti, ini adalah ke aplikasi time seriesnya. Maksudnya analisis mendalam kalau di metode penelitian itu kan nanti ada permasalahan yang harus digali dulu kan, terus ada literatur review kenapa kalian pilih variabel. Nah itu tuh nggak perlu nggak harus sedetail dan sedalam ketika kalian benar-benar ingin memulai penelitian tentang hal itu ya. Tapi di sini penekanannya sekali lagi adalah di penggunaan tools. Gitu. Tapi juga terus jangan sembarang data kalian retrieve terus langsung ini kan bebas nih, pokoknya data masukin terus. Karena seperti yang aku bilang di awal, apapun yang kalian masukkan, apapun yang akan kalian data apapun yang sebenarnya ada gitu ya, entah data itu bermakna atau tidak, ketika dimasukkan ke dalam sintaks kan sintaksnya nggak bisa ngedetect kan ini sebenarnya data ini mencerminkan fenomena yang sebenarnya atau enggak, itu kan nggak bisa kan, dia cuma mengetahui dia adalah datanya itu berupa TS objek atau enggak, udah segitu aja gitu kemampuan si sintaks programnya ini gitu. Jadi tetap yang digunakan walaupun tidak sedalam ketika kalian harus benar-benar meneliti objek penelitian ini gitu. Terus nanti kan masih ada waktu ya, jadi antara pas diseminarkan dipresentasikan sama ditulis itu kan masih ada waktu. Jadi misalkan nanti ada perbaikan-perbaikan itu nanti bisa diakomodir gitu. Jadi walaupun harusnya sih ketika sudah dipresentasikan ya perbaikannya tuh mungkin secara redaksional gitu-gitu ya. Jadi jangan sampai yang harus running ulang dan sebagainya, itu kan nanti makan waktu lagi gitu. Oke gitu Agnes. Ada lagi Bu. Datanya itu ada ketentuan rentang waktu minimal berapa tahun gitu enggak Bu? Oh no, jadi terserah tapi kan kalau yang time series itu ya patokannya adalah dia semakin panjang semakin baik gitu ya. Nah jadi itu general clue-nya. Terus jangan terlalu banyak yang kosong, missing value di tengah-tengahnya itu jangan sampai yang kosong, apalagi yang kosong nanti berderet-deret gitu, maksudnya di periode yang bersebelahan, misalkan tahun 2000, 2001, 2002, 2003 kosong. Nah itu kan nanti ketika teman-teman mau treatment dengan interpolasi itu kan akan sulit ya biasanya untuk ketika missing value-nya itu
banyak dan berderet-deret itu, karena untuk interpolasi, metode interpolasi kan biasanya ngambil angka sebelum sama sesudah gitu ya, tergantung metode. Biasanya itu akan terkait dengan angka-angka di sebelahnya gitu, di sebelah kanan atau sebelah kirinya gitu. Jadi ketika ada yang kosong berderet-deret, nah itu mending dan banyak gitu ya, jadi mending pakai data yang lebih lengkap aja gitu. Kalau data yang firm gitu ya, yang common dan dia itu apa ya, mesti ada isinya gitu ya. Itu kayak data apa sih, data saham itu loh, data pergerakan saham itu tuh dia lengkap biasanya ya kan. Terus jangan saham PTA yang satu kelas nih, kelompok satu saham PTA, yang kedua saham PTB. Aduh, capek. Tapi maksudnya aku cuman kasih tahu, biasanya data-data finansial itu dia lebih update, terus lebih lengkap gitu. Saham, terus apa itu? Valuta asing gitu, nilai tukar. Nah, itu kan dia juga ke-record ya, jadi panjang serinya. Terus jangan pula nanti satu kelas tentang nilai tukar semua, cuma nilai tukarnya 200 hari pertama, 200 hari kedua. Itu tapi boleh juga sih. Jadi kayaknya nilai tukar uang selama, kalau yang kemarin di Semnas itu ada yang apa, dia pakainya simple gitu ya, tapi udah bisa masuk udah bisa diseminarkan. Jadi terus yang ngerjain juga kayaknya rombongan mahasiswa gitu, ada 10 apa berapa gitu, jadi kayaknya tugas kelompok, terus didaftarin di Semnas. Jadi dia tentang harga saham selama pandemi, jadi dia ambil hari di mana kita start di Indonesia, start pandemi itu kan antara awal Maret April kan ya. Nah, jadi dia mulai start dari situ, terus diambil datanya sampai 3 bulan atau 4 bulan, terus dilakukan analisis ini untuk forecasting data pergerakan saham di waktu yang terkini. Tapi kan terkininya dia kan karena dia medio September ya, berarti dia kemarin itu dia memprediksi angka di bulan September gitu. Terus yang dipakai juga ini yang Arima gitu, jadi kayak ya harusnya teman-teman bisa. Itu untuk data-data finansial. Terus data-data di BI, nah di BI itu juga banyak, itu dia lengkap ya. Data apa tuh, total factor production itu dia juga penuh. Aku nyebutin yang kemarin teman-teman pakai di skripsi sih. Itu terus uang beredar, jumlah uang beredar itu di BI juga lengkap gitu. Jadi banyak yang bisa kalian eksplor. Mentoknya ya pergi ke BPS Go ID itu yang aku bilang ekspor impor, yang satu ekspor tembaga, yang satu ekspor. Tapi kan misalkan terkait sama pandemi itu kan kita bisa kan, jadi curiosity-nya jadi kayak nilai ekspor impor tuh yang ketika pandemi ini industri apa yang paling terkena kan ya, yang paling terkena itu kemarin kan kalau dari hasil studi awal kan bidang pariwisata ya, pariwisata. Nah, itu nanti bisa dijadikan alasan untuk memilih itu gitu. Jadi tetap ada ada value-nya di situ gitu. Jadi teman-teman nggak milih kenapa kamu pilih data itu? Ya karena teman-teman yang lain udah milih yang lain dan saya milihnya tinggal itu. Nah, itu tuh kalian juga pasti bilang itu nggak ilmiah gitu kan. Nanti akan dilibas sama discussion-nya kan, nanti pasangan kan ya. Satu kelompok sebagai presenter, yang lain sebagai discussion. Jadi itu perlu bikin PPT lagi, Bu, presentasinya? Iya. Terus aku ngeliat apa? Lihat kalian. Di pertemuan ke-14 gitu presentasinya. Iya, kemarin aku belum itu ya. Aku tuh perasaan tuh aku udah bilang ya kan. Di pertemuan ke-12, 13, 14 itu di mata kuliah time series apa yang lain? Sebentar. Waktu itu loh Nes, yang aku di pertemuan pertama, aku belum sebut ya akan dipresentasikan di pertemuan keberapa? Belum, nyebutnya cuma deadline papernya tanggal 4 Januari gitu. Tapi aku bilang presentasikan kan? Iya, presentasi, tapi belum tahu presentasinya kapan. Oh, oke. Nanti aku cek dulu di di pertemuan ya, nanti
Oke, tapi nanti biasanya aku lupa lagi gitu. Jadi mending aku tentukan sekarang ya kan, biar kalian sebentar. Duh, ya ampun. Ini kelas ini udah hampir batal lagi ya kan, terus nanti kita akan bolong berapa kali gitu. Aku sangat merasa berdosa. Oke, berarti kita buat aja. Di kelas ini berarti yang 38 nih SD 1 apa SD 2 ya? 38 mahasiswa. Kita Duanya, Bu. Mosok lah, ini aja 37 sama aku loh. Dua-duanya. Berarti ada yang nggak masuk nih? Nggih. Aduh, Berarti kalian 12 kelompok ya kan? Mulai pertemuan ke-12 ya, 12, 13, 14. Aku tulis dulu. Terus presentasinya itu nggak usah lama-lama lah. 10 menit presentasi, 5 menit tanya jawab. Gitu. Terus yang tanya jawab, yang membangun diskusi itu antara pasangannya sama peer-nya gitu. Kalau waktunya sisa dan aku ragu sih, biasanya sih udah mepet banget. Kalau misalkan sisa ya baru dilempar ke teman-teman yang lain. Tapi yang wajib menimbrung atau membangun diskusi itu adalah pasangan. Kelompok 1 dan 2. Ini kalian tentukan dulu deh dari awal. Jadi kelompok 1 dan 2 ini akan tampil di tanggal 12. Kelompok berapa aja yang akan tampil di pertemuan 12, 13, 14. Terus udah langsung dibagi gitu, yang mana sebagai presenter, yang mana sebagai discussion. Terus kalian kan suka enggak ada yang nanti aku dikira menuduh ya kan. Suka ini nih, suka ada transaksi gitu. Jadi biar aman, nanti diskusinya udah dikasih pertanyaan gitu. Jadi ini nanti yang ditanyain ya gitu. Jadi biar enak diskusi. Itu di beberapa diskusi nih ya, kalau aku kasih tahu, di beberapa diskusi itu yang aku nggak nyebut event ya, tapi di beberapa yang aku pernah jadi moderator dan sebagainya, itu untuk mencegah supaya ya kan capek ya kan, maksudnya presenter udah capek-capek jauh-jauh menyiapkan materi, nah terus tapi nggak ada yang nanya, nah terus aku yang sibuk nulis sebagai moderator dan aku yang sibuk nulis pertanyaan, terus aku lempar ke WA ke siapa-siapa, ini tolong kamu tanya biar kayak antusias gitu ya kan, padahal maksudnya dari sisi si pembicara tuh, oh kok banyak yang nanya gitu-gitu kan, seneng nggak sih ya kan, harusnya kan seneng banyak yang nanya, berarti kan yang nonton antusias terus pengen tahu, itu tuh kayak energi buat yang pembicaranya ya, tapi bikin capek moderatornya nyiapin pertanyaan terus ayo dong nanya, nembak-nembakin orang biar nanya gitu. Tapi maksudku itu salah satu mekanisme gitu, jadi biar apa ya, biar nggak, jangan sampai blank. Nah terus cuman karena di sini yang discussionnya nanti juga akan diambil nilai kan, dua-duanya akan diambil nilai, jadi menurutku ya tanpa itu pun kalian akan punya kewajiban moral sendiri gitu untuk menghidupkan suasana gitu. Dan kalau di aku sih lebih posisinya itu akan lebih berat sebagai penanya, karena bertanya itu tuh adalah sesuatu yang sulit. Mosok Bu, ini habis ini aku tanyain ya, aku tanyain. Enggak. Jadi apa itu tergantung sih. Tapi kalau di aku nanya itu tuh sesuatu yang sulit, apalagi di seminar apa. Kan kadang kita blank nih kan. Kalian lagi nonton mana bunduka matiin video ya kan. Nah, terus udah pikiran kemana-mana, nggak konsen kan. Jadi on off gitu loh. Di awal dengerin, tadi bilang TS objek, hilang lagi, gitu-gitu. Jadi on off gitu. Jadi susah untuk bertanya. Apalagi Agnes? Udah Bu, sepertinya. Oke, siap. Yuk. Kamu mau pakai apa rencananya? Oh, kalau FU kalian diajarin. Aku tuh kamu jangan bikin apa tuh gara-gara nih ya, siang-siang nih ya. Aku tuh biasanya makanya biasanya FUs. Terus pas
mau ngajar itu dibilangin Mbak di sini Bu pakainya AR. Oke, aku berarti kan harus imigrasi gitu kan AR. Jadi kalau FU sih ya nggak masalah karena aku juga biasanya pakai itu. Cuman kan gini deh. Jadi itu kan jawaban personal gitu kayaknya kurang ilmiah. Yang ilmiah adalah di STIS kan di STS itu kan dia belum license kan IFUS-nya ya kan. Jadi kayaknya nggak jadi agak gimana gitu ya. I know kalian pakai mungkin ada yang beli atau mungkin mostly pakai yang counterfeit kan. Jadi mending pakai yang R dulu gitu. Gimana? Jawabanku meyakinkan nggak? Oke, jadi untuk nanti skripsi pun kemarin juga ada sih yang pakai FUS gitu, cuman jadinya kan nanti karena di STS dia nggak punya license ya, jadi kayak aku lupa terakhir itu gimana gitu ya, tapi kayaknya yang akhirnya tetap disarankan teman-teman itu pakai yang R itu gitu. Kalau aku dulu pakai FUS karena memang di kampusku ada license data FUS gitu-gitu ya, jadi nggak masalah gitu. Tapi kalau di STS kayaknya ini karena R gitu, terus aku malah taunya kalian sukanya pakai R gitu karena susah aja. Kalau yang itu kan tinggal klik-klik aja, kalau yang R nih kayaknya ketik-ketik sintak gitu, jadi kayaknya pakai R aja ya. Oke, Bu. Oke, sip. Yang lain mungkin? Lama nggak ketemu kalian, sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Gitu, jadi lama nggak ketemu, terus tahu-tahu, kayaknya layarnya pada penuh-penuh sih. Rasis. Berarti aku mau ngatain kalian tambah gemuk gitu. Enggak. Toh aku juga nggak ngecek satu-satu lah ya kan, jadi bercanda. Ada lagi mungkin? Ini udah jam 2, maafkan. Responsi, Bu. Apa itu? Responsinya hari ini ngapain? Oh, aduh, astagfirullah. Ya ada pula itu ya. Aduh, oke. Sebentar. Kelas kemarin apa respon? Oh, itu. Oh, bentar. Aku cek di WA dulu. Semangat Bu. Oh, sebentar sih, Rehan. Oke, Rehan. Kemarin itu. Oh. Oh, gini. Untuk diresponsi, kalian tuliskan aja langkah-langkah melakukan ARIMA modeling di R. Yang kayak di slide. Tinggal ditulis tangan, nggak usah banyak-banyak, nanti lama, terus tinggal di-upload. Gitu. Ditulis tangan aja. Atau diketik boleh, tapi maksudnya bukan pekerjaan R-nya ya, bukan hasil pekerjaan atau output R-nya, tapi langkah-langkahnya aja, nggak usah dijelasin, aku udah jelasin di video. Langkah-langkah melakukan ARIMA modeling di R. Baik, Bu. Oke. Aku udah hampir dua kali ini lupa ngasih responsi gitu ya kan, mau dikosongin nanti. Oke, sip. Oke ya, jadi berarti sekarang kalian buat responsi dulu, takutnya lupa ya kan, terus langsung upload, baru setelah itu dilanjutkan menonton penjelasan dan mempraktekannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kirim WA atau di pool di Agnes seperti biasa, tapi seperti biasa lagi, aku note dulu, big note, nanti aku responnya hari ini nggak bisa respon untuk time series. Yang hari Senin aja belum aku respon karena belum ada waktu. Jadi responnya mungkin minggu depan. Oke? Oke, siap. Oke. Oke,
Oke, jadi demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat semuanya ya. Amin. Iya, Bu. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ya, Bu. Bu.